Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan video pembelajaran Biosmart. Video kali ini akan membahas tentang respirasi anaerob. Respirasi anaerob adalah respirasi yang dilakukan di mana pada sel tidak cukup pasokan oksigen. Respirasi anaerob dibagi menjadi dua, yaitu fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Respirasi anaerob ini terjadi pada sitoplasma sehingga tidak sampai masuk ke dalam mitokondria. Ada dua macam respirasi anaerob, yaitu fermentasi asam laktat dan fermentasi alkohol. Biasanya pada fermentasi asam laktat ini dilakukan oleh sel-sel hewan, sedangkan fermentasi alkohol dilakukan oleh sel-sel tumbuhan. Nah, mari kita bahas satu persatu. Fermentasi asam laktat maupun fermentasi alkohol sama-sama menggunakan substrat yang sama pada respirasi aerob, yaitu glukosa. Glukosa ini akan masuk pada proses glikolisis terjadi di dalam sitoplasma. Pada saat proses glikolisis akan menghasilkan 2 molekul ATP dan menghasilkan 2 NADH. Saat 2 molekul asam pirufat ini dirubah menjadi 2 molekul asam laktat, maka akan menggunakan NADH dari hasil glikolisis tadi dan diubah menjadi NAD, sehingga hasil akhir fermentasi asam laktat ini adalah 2 molekul ATP dan 2 molekul asam laktat. Nah, biasanya teman-teman, asam laktat ini ketika tertimbun di dalam otot sel hewan akan menyebabkan otot menjadi sakit gitu ya. Kemudian fermentasi alkohol. Fermentasi alkohol biasanya terjadi di dalam sel tumbuhan, misalkan sel hamir, kemudian jamur. Nah, contoh dari fermentasi alkohol adalah pada pembuatan tape. Nah, sama seperti fermentasi asam laktat, fermentasi alkohol menggunakan molekul glukosa yang akan masuk ke dalam proses glikolisis menghasilkan 2 asam pirufat, di mana pada proses glikolisis menghasilkan 2 molekul ATP dan menggunakan NAD menghasilkan NADH. Pada proses pengubahan 2 asam pirufat menjadi asetaldehid akan menghasilkan 2 CO2, dan 2 asetaldehid akan dirubah menjadi 2 etanol menggunakan NADH hasil glikolisis tadi dirubah menjadi NAD, sehingga hasil akhir dari fermentasi alkohol adalah 2 ATP, kemudian 2 CO2 dan 2 etanol. Nah, teman-teman, kalian sudah bisa menyimpulkan perbedaan antara respirasi aerob dan aerob, bukan? Nah, pada respirasi aerob, ATP yang dihasilkan sangat banyak, yaitu 36 ATP. Sedangkan pada respirasi anaerob hanya menghasilkan 2 molekul ATP. Gimana teman-teman? Sudah jelas semua? Baik, jika sudah jelas, selamat belajar dan sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.